Oke, mungkin kita mulai dari introduction dulu ya. Atau dari PPT-nya. Nah, ini di bagian pendahuluan ya. Adik-adik semua bisa membuka Spada Dikti. Di bagian pendahuluan itu tentang modul Nusantara. Ya, deskripsi tentang modul Nusantara. Bisa dilihat. Coba di scroll lagi ke bawah, Kakak Mentor. Kita lihat slide untuk kita memulai perjumpaan perdana kita terkait dengan perkuliahan modul Nusantara pada pertemuan pertama. Mungkin bisa di slide perkenalan modul Nusantara. Oke. Oke, di next. Nah, selamat Ibu mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa pertukaran pelajar dari seluruh Nusantara ya. Selamat datang di modul Nusantara dan selamat datang di Universitas Maliku Saleh. Oke, di sini pada pertemuan perdana kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkenalan dulu pastinya ya. Kita perkenalan dulu, kemudian ada pentakonsep tentang modul Nusantara. Kemudian tentunya kita akan tamasya hari ini kunjungan virtual langsung ke Museum Aceh. Nah, Ibu sendiri sekarang sudah berada di Museum Aceh. Oke, sebelum kita keliling-keliling ya, kita perkenalan dulu. Silakan di next Kak Mentor. Nah, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Safriana SPD MPD. Ibu mengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan program studi Pendidikan Fisika. Ibu aslinya itu dari Kota Lok Sumawe. Kebetulan Universitas Maliku Saleh juga berada di Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Jadi Ibu seperti putri daerah ya jadinya ya. Asalnya sesuai dengan lokasi tempat kerja Ibu. Jadi terus di sini ada alamat email ya. Kalau mau ada yang IG boleh nih di-follow IG Ibu yang kepo-kepo nih Ibu ngapain aja nih ya kegiatannya gitu. Itu bisa lihat di Instagram Safriana Ade ya. Di situ kemudian ada nomor HP juga. Nah, ada yang ditanyakan? Kira-kira kalau nggak ada, silakan kakak mentor mungkin yang mau memperkenalkan diri. Silakan kakak mentor. Suaranya belum terdengar, Juni. Nanti yang mau tanya boleh ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Safiana SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Langsung saja, nama saya Juni Karos, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas FKIP di Universitas Maliku Saleh. Alamat asli di Dusun 1, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Mungkin hanya ini saja, Bu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak mentor Juni Karus ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, mungkin bisa di next aja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini nanti beberapa kegiatan kita selama mengikuti modul Nusantara. Ini ada beberapa yang sudah Ibu kunjungi untuk kita kunjungi bersama ya, dikunjungi virtual ya, karena sayangnya sekali karena PPKM kita tidak bisa langsung. Nah, di sini ada Museum Aceh, ada kemarin yang minta ke Museum Tsunami, ada ya yang minta ke Museum Tsunami. Nah, terus ada juga yang minta ke pemakaman Kohler ya, Pocet ya, ada juga ya kemarin ya. Oke, itu juga nanti ada beberapa masih banyak lagi yang akan kita lakukan selama kegiatan modul Nusantara. Nah, rincian kegiatannya juga adik-adik bisa lihat di Spada Dikti yang sudah Ibu share di bagian introduction. Nah, Kakak Mentor silakan di next. Nah, selanjutnya
Silahkan adik-adik mahasiswa nih dari seluruh Indonesia nih ya. Kita belum kenalan nih ya hari ini. Kita mau kenalan. Silahkan mungkin untuk kakak mentor mempersilahkan siapa duluan. Silahkan kakak mentor. Baik, terima kasih, Bu. Nah, bak pepatah, tak kenal maka tak sayang ya kan? Nah, langsung aja kita memperkenalkan diri masing-masing setiap mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ini yang pertama dari Awang Medidat, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Apa harus open cam nggak? Kira-kira. Silakan hidupkan kameranya ya, Awang. Oke, Bu. Oke, udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Perkenalkan, nama saya Awang Widat, asal kampus Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika. Universitas apa? Pamulang. Pamulang. Oke, dari Pamulang. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya ada Nurul Fitria. Kepada Nurul dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Nurul Fitria dari Universitas Negeri Semarang, Program Studi Ilmu Politik. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya Aurel Latifah Savana, dipersilakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Latifah Savana dari Program Studi Kimia Universitas Gadjah Mada. Salam kenal semuanya. Salam kenal kembali Latifah. Baik, selanjutnya Afriska Nur Aziza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Afriska Nur Aziza dari Universitas Islam Malang, Prodi PGMI. Terima kasih. Baik, terima kasih Afriska. Selanjutnya Siti Istiqomah, dipersilakan. Halo Siti Istiqomah. Sepertinya tidak ada ya. Kita next aja ke Faradia Aura Risma, dipersilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kakak-kakak dan teman-teman serta Bu Saf. Ya, perkenalkan, namaku Faradia Aura Risma, biasa dipanggil Riris. Aku dari Universitas Negeri Jakarta. Aku semester 5 di semester ini. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman, mohon bantuannya. Baik, terima kasih kembali Faradia. Selanjutnya Salisa Khairunisa, dipersilahkan. Sekali lagi untuk Salisa Khairunisa, dipersilakan. Oke, jika tidak ada, kita next ke Rofi Syifaur Rojabi, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Syifaur Rojabi. Saya berasal dari Universitas Jember, dari Prodi Teknik Lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kembali Rofi. Next, kita lanjut ke Adia Paramita Putri Pratama, dipersilahkan. Sekali lagi, Adia Paramita Putri Pratama, dipersilahkan. Sepertinya tidak ada. Kita next ke Muhammad Rizky, dipersilahkan. Maaf Kak, tadi Adia tadi disebut ya? Iya,
Ya, Adia Paramita Putri Ah, Pratama. tadi dia titip sinyalnya lagi bermasalah internetnya. Oke, baik. Boleh ditulis pesan aja biar dibacakan. Sambil menunggu, kita next ke Muhammad Rizky. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, asal dari Universitas Juanda Bogor, Prodi Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Brenda Lydia Ade Vega. Dipersilahkan. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam karena sinyal saya lagi bermasalah. Perkenalkan, nama saya Brenda Lydia dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, selanjutnya kita bacakan dari Adia Paramita Putri Pratama. Ia semester 3, jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Pembangunan Jaya. Selanjutnya, Najwa Faiza Azima Buhang, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Faiza Azima Buhang dari Universitas Juanda Bogor, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Baik, terima kasih Najwa Faiza. Selanjutnya, Awang Medidat, sudah tadi ya? Sudah, Kak. Baik, selanjutnya Nurul Fitria, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf Kak, tadi saya sudah. Sudah. Namanya sepertinya ini ya. Maaf Bu, kayaknya nama saya nggak ada deh Bu. Oh, bentar ya. Aduh, ini salah buatnya nih berarti nih. Ntar. Ibu login dulu ke MBKM ya. Tadi sampai nomor berapa tadi? Ibu lanjutkan aja ya, Kakak Mentor. Najwa sudah ya? Sudah, Bu. Brenda Lydia sudah? Brenda? Hadir? Hadir Bu, sudah selesai. Oh, sudah. Sekarang nomor 13 ya? Oke, 13 ini namanya Rifan Eriansyah. Silakan Rifan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Eriansyah dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siti Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya dari Universitas Negeri Malang, dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Terima kasih. Oke, baik. Timotius Surya Saputra. Hadir? Timotius Surya Saputra. Tadi sudah join ya Timotius? Oke, baik, kita next dulu. Nur Fadila Hadiati hadir? Hadir Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Hadiati dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Oke. Tadi ada Timotius Surya, sepertinya
jaringannya ya. Timotius dari Universitas Negeri Semarang, S1 Biologi. Baik, kita lanjut ke Ana Rofikoh. Silakan Ana. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ana Rofikoh dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Akuntansi. Oke. Kemudian Nuriska Aprilia. Nuriska? Iya, suara saya sudah terdengar. Agak jauh, Rizka. Bisa dekat lagi? Iya, bisa terdengar suara saya. Oke, sudah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuriska Aprilia. Saya dari Prodi Kimia dari Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian ada Fatihatun Nikmah. Ada orangnya? Fatihatun Nikmah. Fatihatun Nikmah. Tidak ada ya? Amanda Putri Syahrani. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Syahrani dari Universitas Negeri Malang, program studi S1 Biologi. Salam kenal semuanya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, tadi ada Fatihatun Nikmah, sepertinya belum masuk ya. Fatihatun dari Universitas Negeri Surabaya juga, S1 Pendidikan Fisika. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat next kakak mentor apa selanjutnya. Oke, sini ada peta konsep pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Nah, di sini apa sih yang melatar belakangi dan manfaat dari tujuan modul Nusantara? Ada yang tahu nggak? Untuk apa sih kita belajar modul Nusantara ini? Ada yang tahu? Ada, Siti. Silakan Siti. Bu, saya belum absen tadi jaringannya. Oh, belum absen. Oke. Iya. Siti udah perkenalkan diri? Belum. Oh, belum. Silakan perkenalkan diri Siti. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Istiqomah dari Universitas Pekalongan, jurusan Ilmu Hukum. Terlihat nggak mukanya Siti? Nggak bisa ya? Oke, sudah. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian ada Fatih, tadi baru masuk ya Fatih. Silakan Fatih. Halo Fatih. Fatih? Tidak terdengar ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kira-kira apa sih kenapa kita mempelajari modul Nusantara? Apa sih tujuannya? Ada yang tahu nggak? Silakan, yang mau raise hand Adia. Silakan Adia. Menurut kamu apa Adia? Kenapa kita perlu mempelajari modul Nusantara ini? Ada? Loh, kok nggak ada nih? Nggak ada ya? Oke. Ada yang udah di chat nih, mungkin kita lihat ada yang komen, oke, untuk mengenal budaya Aceh. Kemudian, oke, baik. Ya, tentunya kita harus sadar bahwa kita ini hidupnya itu berada di Indonesia. Indonesia itu kan banyak sekali berbagai jenis suku, kepulauan, ya. Ada berapa jenis kepulauan dan suku di sini kan banyak di Indonesia. Nah, jadi sebagai masyarakat Indonesia dan mahasiswa tentunya perlu memperkaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan Nusantara selain ilmu pengetahuan. Gunanya untuk apa? Untuk kita mencintai tanah air kita, kemudian kita bangga menjadi warga Indonesia yang memiliki kekayaan Nusantara yang beragam.
Nah, selama ini kan mungkin kita tahu bahwa yang ada di sekitar kita aja, tempat tinggal kita. Kita nggak tahu bagaimana lingkungan di dunia luar sana. Dan ini juga salah satu tujuannya juga, misalnya nanti kalau kalian tiba-tiba nanti kerjanya nih, dunia kerja itu kan luas nih. Kalau misalnya kalian nanti ditempatkan di suatu daerah, nah kalian harus bisa nih menyesuaikan diri. Nah, untuk menyesuaikan diri kan kita harus tahu dulu bagaimana sih lingkungan di sana gitu, budaya di sana gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya menjadi bekal awal bagi seorang mahasiswa itu ketika nanti bagaimana menghadapi dunia kerja juga gitu. Nah, manfaat modul Nusantara ini sangat kaya sekali ya untuk dipahami oleh mahasiswa nih, sangat beruntung nih, terutama mahasiswa PMM yang lulus ya melalui program ini. Kalau zaman Ibu dulu belum ada nih. Jadi Ibu dulu masih awam bagaimana Jogja, bagaimana Surabaya, itu masih dalam gambaran-gambaran yang belum pernah gitu kan, karena kita tidak pernah lihat langsung gitu. Ini kalian walaupun virtual tapi insya Allah Ibu akan membuat kalian tuh seakan berada di sini ya. Tapi mudah-mudahan nanti ini PPKM ini segera berakhir ya. Kalau ada waktu mudah-mudahan kalian bisa terbang ke sini nanti ya. Oke, mungkin dari kakak mentor mungkin ada tambahan atau dari adik-adik mahasiswa. Oke, nanti belum terlihat ya, tapi nanti ke depan Anda harus bisa ya mengutarakan apa sih inti. Jadi tadi ada pertanyaan tadi dari Faradia, apa sih Bu pesan intinya gitu. Nah, pesan inti itu kamu dapatkan setelah kamu mengikuti kegiatan. Itu ada pasti pesan makna yang dapat kita ambil dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sini pelaksanaan kegiatannya itu ada kebinekaan. Nah, kebinekaan itu sudah Ibu jelaskan juga di Spada. Kalian bisa lihat ya, apa itu kebinekaan. Kemudian ada refleksi, ada inspirasi tokoh. Nah, inspirasi ini sangat menarik nih. Kalian bisa taksya berdialog langsung dengan tokoh-tokoh inspiratif seperti seniman Aceh. Di situ Ibu sudah buat ya di alur kegiatan kita. Seniman Aceh, ada nanti dari pengusaha Aceh ya. Terus juga ada dari kakak yang menang Olimpiade kemarin. Bisa ingat nggak siapa yang berasal dari Aceh? Kan menang ya dia. Maksudnya dia berprestasi ya gitu ya. Seingat siapa? Ada yang tahu? Belum kenal? Nurul Akmal, Bu. Ya, Nurul Akmal. Nah, itu dia tokoh-tokoh inspiratif ya. Semoga nanti kegiatan kita sampai selesai lancar semuanya ya. Sampai kalian bisa memberikan kontribusi sosial untuk masyarakat di sekitar kita. Makanya di sini kemarin Ibu menyarankan kontribusi sosial itu adalah kita membantu UMKM di sekitar kita. Mungkin belum ada gambaran, nanti pasti ada nih sambil kita jalan melakukan kegiatan ini pasti nanti ada gambaran ya. Nah, kemudian setiap kegiatan ini nanti akan dievaluasi. Evaluasi yang dinilai adalah knowledge Anda, pengetahuan, kemudian attitude, sikap, dan skills di sini bagaimana Anda mengutarakan pendapat ya, mengutarakan pertanyaan. Nah, semakin Anda kritis, mahasiswa kan harus kritis ya kan. Nah, semakin Anda kritis dalam menyampaikan argumen, saran atau kesan-kesannya, itu makin bagus nilainya gitu ya. Karena di sini dinilai skills, attitude, dan knowledge Anda. Kemudian di sini juga ada kehadiran, ada partisipasinya termasuk dalam diskusi ya tentunya ya. Kemudian ada kontribusi sosial ini penilaian dari kegiatan modul Nusantara, dan ini ketiganya ini wajib ya Anda harus capai gitu. Jadi wajib hadir, wajib berpartisipasi, dan wajib melakukan kontribusi sosial. Nah, untuk kehadiran itu presence-nya itu ada note-nya, ada catatannya. Jadi itu akan terrecord jika Anda melakukan kegiatan di Spada Dikti. Misalnya kalau Ibu di kebinekaan ini itu presence Anda terekam jika Anda melakukan diskusi di forum diskusi. Misalnya menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi atau mengajukan pertanyaan. Nanti secara otomatis presence-nya akan terisi. Nah, misalnya nanti di kebinekaan 2 Ibu nggak ada forum diskusi nih ya misalnya, tapi cuman ada notesnya nih.
presentnya itu terisi jika Anda membaca modul. Nah, itu juga berarti Anda harus buka modul dulu nih, baca gitu. Akan terisi sendiri presence-nya. Jadi nggak selamanya itu nanti join discussion, tapi juga ada modul membaca modul. Karena di SPADA ini tidak bisa dua kegiatan sekaligus yang terekam untuk presence ya, tapi hanya satu kegiatan. Misalnya membaca modul atau melakukan diskusi gitu. Ya. Sekilas tentang modul Nusantara. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan ke depan? Bu, mohon maaf, boleh saya tanya? Iya, boleh, silakan. Ini Bu, saya mau tanya mengenai presence ini. Tadi saya sudah sempat read modulnya. Saya lihat presence-nya itu dia masih absen belum. Apakah kita harus discuss juga? Iya, udah discuss ya? Awang sudah discuss? Belum Bu, makanya saya tanya dulu. Maksudnya biar ya, harus discuss dulu. Harus discuss dulu, misalnya menjawab pertanyaan Ibu itu, kemudian atau kamu mengajukan pertanyaan. Pokoknya mengisi isi dari forum diskusi, pertanyaan diskusi di situ. Di submodulnya. Di bagian di bawah itu Ibu ya? Paling bawah ya? Iya, di bagian submodul. Nanti akan lalu untuk tugas laporan tuh bagaimana Bu ya? Apakah tugas laporan kan ada di assignment. Di bagian SPADA Dikti kan ada assignment atau logbook. Ada nggak terlihat? Iya, di assignment ada. Ada. Coba dibuka, ada nggak pertanyaan di situ? Pertanyaannya ada, Bu. Ada bagian untuk upload? Ada. Ada, nanti itu ditulis di dalam Word, dijawab ya. Kemudian nanti Anda lampirkan, misalnya lampirkan bukti perkuliahan, misalnya Anda men-screenshot ini, itu kan ada diminta lampiran ya kan? Di tugasnya, ada ya? Misalnya Anda mengikuti perkuliahan. Nama kegiatan, tujuh kegiatan. Iya, nanti jangan lupa di screenshot ini, hari ini kita ada kegiatan kebinekaan kunjungan ya kan? Anda screenshot, dan itu dimasukkan juga ke dalam lampiran untuk jawaban di assignment. Nah, nanti di-upload di situ. Gitu. Ini berarti juga dijawab Bu ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Nah, nanti di logbook ada juga ya, logbook ada yang bisa buka logbook? SPADA Diktinya ada logbook nggak? Nggak ada? Atau assignment aja? Ini lampirannya foto saja Bu ya? Soalnya foto dan video. Iya, di screenshot aja. Oke. Itu saja apa aja tampilan di layar SPADA Anda? Ada assignments, ada exam, logbook, ada nggak logbook? Logbook nggak ada sih Bu, adanya presence, exam, assignment, recon, my course, homepage. Yang penting ada assignment, itu sebagai bukti ya untuk penilaian, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu ada lagi yang ingin ditanyakan? Awang sudah jelas ya Awang ya? Oke Bu, thank you Bu ya. Iya, sama-sama. Awang, kok Awang yang lain maksud Ibu, yang lain ada nggak yang ditanyakan? Oke Kakak Mentor, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan kita ngapain lagi nih Kakak Mentor? Halo, apakah terdengar? Ya, terdengar. Ini ada yang bertanya ini Bu. Oke. Apakah besok kita Google Meet lagi dari Adia Paramita Putri Pratama? Oke, besok kita akan Google Meet lagi ya. Sabtu Minggu. Oke. Kalau belum ada Google Meet, nanti akan dimasukkan Google Meet-nya. Ada lagi? Saya Ibu mau bertanya. Ya, silakan Afriska. Itu kan yang di lampirannya apa harus video juga Bu? Soalnya tadi jaringan saya bermasalah. Boleh kalau ada video atau foto screenshot layar juga boleh. Ya, bukti bahwa Anda mengikuti, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi?
Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke, selanjutnya kita ngapain nih Kak Jinka? Apa kita langsung ke modul pertama saja, Bu? Kunjungan virtual ke Museum Aceh. Boleh. Oke, silakan. Kita mulai dari Spada Dikti dulu ya. Nah, pertama kita akan kunjungan ke Museum Aceh, dan Ibu sendiri sudah berada di Museum Aceh. Ada yang sudah buka Spadanya nggak? Di dalamnya itu ada video juga. Ada yang sudah nonton videonya? Sudah Ibu. Saya Bu, baru separuh. Baru separuh. Oke, sudah ada yang sudah juga. Oke. Selanjutnya Kakak Mentor bisa di-scroll ke bawah. Terus aku pakai laptop, guys. Takut jatuh sini. Agak ini ya. Takut ini. Oke, kalau adik-adik sudah melihat video dari YouTube yang sudah Ibu share di Spada Dikti, pasti udah tahu sejarah Museum Aceh. Kita tanya dulu ya. Ada yang tahu Museum Aceh itu sejarahnya bagaimana? Itu dari militer Belanda sama kolonel Belanda sih. Iya, silahkan Awang. Mungkin bisa bantu Ibu cerita. Sama Ibu jalan-jalan. Kalau yang aku tahu kemarin, ini kan dia berdiri di masa Belanda ya, yang pasti penjajahan. Yang resmin itu gubernur sipil sama militer Belandanya. Tapi ketika itu lagi di Aceh, namanya Jenderal apa HNA itu aku nggak tahu, tapi HNA Swart atau siapa itu aku lupa. Dia berdiri tahun 1915. Habis itu dia itu sebenarnya sempat jadiin pameran di Jakarta di tahun 1916 kalau nggak salah. Nah di situ tuh mulai terkenal namanya Rumoh Aceh. Nah namanya Rumoh Aceh karena orang Aceh kan, tapi dijadikan rumah tradisional Aceh. Tapi sebenarnya di dalam rumah tradisional Aceh itu ada beberapa barang milik gubernur sipil Belanda itu, dan sebenarnya semua barangnya itu sudah dibawa sama gubernur sipil. Jadi yang ada di dalam Museum Aceh itu, rumah tradisional rumah Aceh itu sebenarnya ada beberapa yang ada di bawah sama kolonial Belanda tersebut, dan itu yang ada di Museum Aceh nggak semuanya. Aku tahu sih itu. Oke, ada lagi? Bagus sekali Awang, berarti Anda sudah melihat YouTube itu ya. Benar sekali, pada dulunya Museum Aceh itu kenapa Rumoh Aceh? Karena Rumoh Aceh itu yang diperlombakan dulu ya. Bisa dibilang ini Museum Aceh ini adalah museum tertua di Indonesia sebelum Indonesia ada gitu kan. Waktu masa Batavia ya gitu Awang ya. Nah sekarang coba Ibu sekarang udah di dalam, Ibu nggak dari luar karena nanti takutnya nggak bisa masuk, makanya Ibu cepat-cepat masuk ke dalam tadi ya. Nah Ibu sekarang udah ada di Museum Aceh. Bisa nampak kira-kira ini? Ini bagian pamerannya sebenarnya, ini pameran temporer, cuman nggak dibuka. Ibu coba ke sini dulu ya. Ibu sudah di dalam. Nanti kita coba dari luar ya, karena Ibu sudah dari dalam. Kita main dari dalam dulu ya. Nah, Ibu sekarang ada di bagian pameran temporer. Cuman sayangnya karena hari Sabtu, museum ini kalau hari Sabtu dia tutup, Sabtu Minggu dia tutup. Dia bukanya itu hari jam kerja, dan selama masa pandemi itu ini ditutup, hanya bisa dilihat melalui video YouTube. Misalnya kalau pameran-pameran virtual itu di YouTube, makanya yang sudah Ibu share itu kegiatan yang baru sudah dilakukan ya selama masa pandemi. Jadi selama pandemi ini sebenarnya museum itu tutup, Museum Aceh ya. Ini ada bagian pameran temporer
Di sini isinya tentang lukisan-lukisan ya, lukisan-lukisan Aceh zaman dulu gitu. Nah, terus di bagian kalau dari pintu depan, nampak nggak itu pintu depannya? Oke, nanti kita jalan ke situ ya. Ibu turun dulu. Nah, di depan gedung ini tepat di sampingnya itu ada Rumah Aceh. Nah, ini dia Rumah Aceh. Rumah Aceh. Di dalam Rumah Aceh ini ada apa aja sih? Sebenarnya banyak ya koleksi-koleksi. Nanti mungkin Kakak Juni bisa share videonya nanti ya. Di dalamnya ada apa aja. Nah, ini Ibu mau kasih nampak dulu apa aja sih yang di dalam Rumah Aceh di bawah. Biasanya orang Aceh itu kalau di bawah rumahnya itu kan dia rumahnya rumah panggung. Kenapa dibuat rumah panggung? Karena dulu Aceh itu terkenal dengan banjir rob. Banjir yang sering banjir lah kita bilang ya. Kemudian ada tsunami kan dulu kan ada tsunami juga gitu ya. Kemudian ada sumong semacam harimau gitu ya. Jadi rumahnya itu kalau dulu itu zaman dulu tuh tinggi-tinggi. Ini tinggi sekali nih. Terlihat nggak? Tinggi ya. Tampak nggak? Agak tinggi ya, kakinya tinggi sekali. Ini ada beberapa jumlah tiangnya ya. Kalau orang dulu itu bilangnya kalau semakin banyak ukiran juga, di sini juga ada ukiran ya. Ada ukiran. Nanti kalau kalian bisa di video kali ukirannya. Bentar ya. Oke, ini Ibu lanjutkan lagi tadi. Ini ada semacam, nampak nggak ini kelihatan? Terlihat? Ini terlihat, yang Ibu. sebelah terlihat ya. Itu apa sih kira-kira, ada yang tahu nggak? Nah, ini namanya jengki. Jengki ini fungsinya untuk membuat tepung ya dari beras gitu. Jadi dia itu ditaruh berasnya di sini, di bawah ini. Terlihat ya. Jadi agak susah nih. Bentar ya. Oke. Nah, nanti kita akan berdiri di sini nih. Nah, di kaki nih. Ini ya di sini. Terlihat nggak? Kurang jelas ya? Ini agak susah soalnya di sini. Oke, selanjutnya di sini ada juga gerobak. Di bawah museumnya ada gerobak. Ada tempat untuk apa ini? Untuk padi ya. Mungkin di daerah kalian juga ada gitu ya. Di belakang Ibu terlihat nggak? Terlihat ya? Terlihat. Oke, ini di bawah Rumah Aceh. Nah ya. Nih, apa aja sih yang ada di rumahnya? Sebenarnya di museum ini tuh luas. Kalau kalian lihat di dalam video YouTube itu dia luas ya. Di dalam ini juga ada makam. Nah, ini Ibu udah di sampingnya. Ini juga ada gedung pameran juga di samping. Oke, mungkin ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira mau kemana nih? Ada yang udah
Brenda, silakan Brenda. Sebelumnya itu Bu, saya mau bertanya, kalau motif ukirannya di Aceh itu kebanyakan bertema apa ya? Mungkin flora atau fauna gitu Bu? Oke, kebanyakan sih kaligrafi. Kalau ukiran di Aceh tuh kebanyakan kaligrafi. Bukan flora fauna, tapi kebanyakan kayak kaligrafi Arab dan ada floranya juga. Bentar ya Ibu kasih nampak di bagian rumah Acehnya. Atau kalau udah lihat belum yang di video itu? Rumah Aceh. Udah sih Bu. Udah ya. Kebanyakan sih flora ya, bunga dan ada kaligrafinya gitu. Bentar ya. Nah ini terlihat nggak? Nah ini ukiran-ukiran di dalam lebih banyak lagi ukiran. Karena zaman dulu semakin kalau orang Aceh itu kalau semakin banyak ukiran maka rumah itu semakin mewah gitu ya. Jadi semakin tinggi derajat seseorang tuh semakin rumah itu ukiran itu semakin banyak gitu. Jadi nggak semua orang bisa mengukir. Jadi ada tertentu ada keahlian. Biasanya orang yang ahli kalau orang Aceh yang Aceh secara keseluruhan ya, yang pandai mengukir itu kebanyakan berasal dari Pidi atau Sikli ya, Kabupaten Pidi. Nah, ini kakinya rumah Aceh. Ya, ini dari depan. Ini ya. Dan tangga ini juga punya makna loh, tangga ini. Nah, setiap tangga itu ada maknanya. Ya. Oke. Dan jumlahnya, Ibu nggak hitung berapa. Nanti kalian hitung sendiri ya, ada tuh di videonya. Coba kita lihat, atau kita hitung aja nih ya. Ada berapa tangga sih sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 14. Kalau ke atas terhitung nggak tuh tangganya? Nggak ya? Ada 15 anak tangga di sini. Termasuk tinggi ya di sini ya. Nah itu punya maknanya. Oke. Ini dari rumah Aceh. Kalau sebelah kiri Ibu itu ada apa ini kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu ini apa? Lonceng itu Bu. Ya, lonceng apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya kayak buat pengumuman-pengumuman gitu, Bu. Yang buat darurat gitu nggak sih, Bu? Oke, ini namanya penanda harmonisasi ya dari Kesultanan Pasai. Di sini ada nih tulisannya nih, ada dia. Ya, itu pada abad ke-15 ya. Itu sebenarnya dari Samudra Pasai pada masa kerajaan Samudra Pasai dari Laksamana Cheng Ho. Ya, Ibu bacain aja ya di sini udah ditulis. Ini namanya Cakradonia. Cakradonia ini digantung di bawah pohon di depan kan regional Belanda pada masa tahun 1915. Cakradonia ini sebenarnya pada abad ke-16 dia. Pada abad ke-19 dia digantung di bawah pohon di kantornya regional Belanda di Kutaraja di Kota Banda Aceh sekarang ini ya. Nah, pada abad ke-15 itu Laksamana Cheng Ho menyerahkan Cakradonia ini kepada Sultan Pasai pada salah satu ekspedisi ke Aceh. Jadi dulu Laksamana Cheng Ho atau ke Aceh dia memberikan si Cakradonia ini kepada Sultan Samudra Pasai ya. Kemudian pada abad ke-17 Sultan Iskandar Muda meletakkan Cakradonia ini dalam kapal perang Aceh. Nah, nama Cakradonia diambil dari nama kapal tersebut. Nah, ini jadi sudah berapa abad nih kira-kira ini? Sudah berapa abad nih? Dari abad keberapa tadi? Abad ke-15 ya. Bayangkan nih, di dalamnya ada rantai juga. Terlihat? Ya.
Ini dia Cakradonya ini besar ya. Dan masih Maaf, Bu, ada. mau tanya tadi, Ibu Ya. sebutkan Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ada masjid Cheng Ho kalau nggak salah di Batam, Bu. Cheng Ho. Oh, Cheng Cheng Ho. Ho. Oh. Dari dinasti apa ya? Dinasti Ming ya? Cina ya? Iya, Oke. Cina. Ya, Cina. Ini pintu depan. Pintu depan Museum Aceh ya. Tuh tadi Cakradonianya di depan. Nah, ini kalau ini Ibu coba keluar ya. Aduh. Oke, bentar. Ada yang masuk. Nah, ini kalau kita jalan, kita akan menelusuri sungai. Ini sungai Krung Daroy. Oke, ini kita tepat di depan pintu gerbangnya Museum Aceh, dan sebelah sini tuh ada jalan. Nah, jalan ini nanti akan mengarah ke Meligo Aceh, Meligo Gubernur, tempat tinggalnya Gubernur Aceh. Nah, sekarang kita ada di museum, ya. Ini Ibu tadi udah buka sendiri ya pintunya. Kita masuk. Bisa. Bisa ngaku nggak, Nisa? Oke, ini dengar nggak suara? Museum Acehnya. Terdengar suara Ibu? Jelas? Jelas ya? Jelas. Iya jelas, Bu. Nah, ini ada sungai di sini. Nah, ini Sungai Krung Daroy. Ini dulu sungai ini tempat mandinya raja-raja Kesultanan Aceh ya. Tapi sekarang nggak tempat mandinya lagi ya. Oke. Kita lanjut. Bisa, Bu. Nah, ini pintu gerbangnya. Jadi kita masuk dari sini. Nah, sekarang kita udah masuk ke Museum Aceh. Nah, ini ada, ini dia pekarangannya. Ada tulisannya Museum Aceh. Oke, tadi kita udah ke Rumah Aceh yang di tengah, ya. Nah, sekarang di Museum Aceh ada apa aja? Kira-kira selain Rumah Aceh, ada tahu nggak apa aja? Ada yang tahu? Hah? Nah, ini ada di sini biasanya ada tulisannya. Ada tulisan tentang sejarah Aceh Museum ini, ya. Ini ada tulisannya. Di sini ditulis didirikan pada tanggal 31 Juli 1915. Di tahun 1915 museum ini dinamakan Aceh Museum, ya. Diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Jenderal Belanda, ya. Kemudian pada berdirinya bangunan museum tersebut hanya berupa Rumah Aceh. Jadi dulu museum ini hanya berupa Rumah Aceh gitu ya. Oke, di sini ada penggalan tentang sejarah Museum Aceh. Nah, ada yang tahu kira-kira selain tadi Rumah Aceh yang kalau kalian sudah lihat di video YouTube yang udah Ibu share, kira-kira ada apa lagi? Lonceng tadi, Bu. Lonceng tadi. Ya, lonceng Cakradonia. Kemudian apa lagi di dalam museum? Ini kita masih di pekarangan. Kalau isi museum yang tadi Ibu udah share di video YouTube atau nanti di-share sama Kak Juni ya. Ada juga ya video isi dari dalam Rumah Aceh, karena Rumah Aceh itu tidak bisa dimasuki kalau bukan jam kerja gitu. Jadi nanti videonya akan di-share oleh Kak Juni ya. Oke, sekarang kita ada di komplek pemakaman keturunan Bugis. Loh, ternyata di sini di museum di Aceh juga ada loh keturunan Bugis. Ya, Bugis itu tahu dari mana nggak? Tahu nggak dari mana? Sulawesi Selatan, kalau nggak salah. Iya, dari Sulawesi. Jadi ada kerajaan Sulawesi. Mungkin Kak Juni bisa bantu cerita sejarahnya gimana, Kak? Kok bisa ada makam? Ibu sekarang di depan makam. Ini berada masih di pekarangan Museum Aceh. Mungkin Kak Juni bisa bantu cerita. Baik, Bu. Mendengar suara?
Terdengar, Kak. Oke. Nah, Dengar, jadi Kak. mengunjungi Museum Aceh, itu wisatawan akan melihat makam-makam raja keturunan Bugis. Kenapa ada keturunan Bugis yang menjadi raja di Aceh? Nah, jadi suku Bugis itu sendiri adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, suku ini dikenal sebagai suku yang hobi berdagang dan berlayar. Nah, menurut catatan sejarah, asal-usul Sultan Aceh berdarah Bugis dimulai dengan pernikahan Sultan Iskandar Muda dengan putri Suni, anak Daeng Mansur. Nah, ia berasal dari Wajo yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga berasal dari bangsawan Bugis. Menurut cerita, ia terdampar di daratan Pidi, Aceh. Daeng Mansur hidup menyatu dengan masyarakat Aceh yang pada akhirnya menikahi putri dari seorang ulama Pidi, yaitu Tengku Cik Dirube. Daeng Mansur dikaruniai 2 orang anak, yaitu putra Suni atau Sani Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin ini dikenal dengan sebutan Tengku Dilong dan mempunyai anak yang bernama Abdurrahim Maharaja Lela. Abdurrahim Maharaja Lela lahir seorang anak yang bernama Maharaja Lela Melayu. Dan pada tahun 1727, Maharaja Lela Melayu dinobatkan oleh Putara Panglima Sagi sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultan Alauddin Ahmad Shah. Nah, jadi mulai saat itu, kerajaan Aceh terus dipimpin oleh keturunan Bugis sampai dengan raja yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Shah yang pada tahun 1903 setelah berjuang mati-matian melawan Belanda. Nah, perjuangannya itu berhasil dikandaskan dengan cara licik, yaitu menculik istri dan keluarganya untuk tebusan. Karena itu, ia menyerah kepada Belanda setelah diancam dengan pembuangan istri dan keluarganya jika tidak mau turun gunung. Sehingga perkawinan Iskandar Muda dengan putra Suni dikaruniai seorang anak perempuan bernama Safiatuddin Shah. Setelah dewasa, Safiatuddin Shah dipersunting oleh Iskandar Tani dari Pahang. Dari sinilah permulaan adanya pemerintahan Sultan dan Sultanah Aceh keturunan Bugis di Kesultanan Aceh Darussalam. Dan ada juga yang menyebutkan tentang asal-usul masyarakat Bugis di Aceh dengan adanya 3 orang ulama di Pidi berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu Tengku Seudri atau sebenarnya adalah Sidendreng, dalam logat Aceh disebut Sudri. Tengku Siguli yang namanya akhirnya diabadikan menjadi nama kota Sigli dan Daeng Mansur. Kemudian dalam kompleks Museum Aceh, selain adanya Rumah Aceh, juga ada makam raja-raja keturunan Bugis. Nah, makam ini sudah dijadikan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, pengelolaan makam ini di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera. Oke, terima kasih Kak Juni. Nah, di belakang Ibu ini ya, ini ada 4 makam raja, nama-nama raja keturunan Bugis ya. Raja-raja Aceh keturunan Bugis itu ada Sultan Alauddin Ahmad Shah yang nomor 1, yang mana nomor 1 ya? Nah, ini nomor 1, terlihat nggak nomor 1-nya? Terlihat, Ibu. Ya, Terlihat, nomor 1. Iya, Bu, jelas, Bu. Sultan Alauddin ya? Alauddin Ahmad Shah. Oke. Terus yang nomor 2 juga ada Sultan Alauddin Johan Shah. Sultan Alauddin Johan Shah. Jadi yang nomor 2 ini Sultan Alauddin Johan Shah. Oke, terus ada Sultan Muhammad Daud Shah. Nah,
Sultan Muhammad Daud Shah nomor 3. Nah, ini dia. Terlihat? Iya, Bu. Oke, terus ada yang nomor 4, Pocut Muhammad. Nah, Pocut ya. Pocut Muhammad. Kenapa dinamakan Pocut? Itu nama gelar bangsawan orang Aceh. Oke, ini dia. Nomor 4 ini Pocut Muhammad. Jelas ya? Ini makamnya. Oke. Selanjutnya kita coba ke sebelah kanan lagi. Ini masih di pekarangan museumnya, agak luas ya ini. Di sini ada juga miniatur ya, miniatur bangunan dari Museum Aceh ya. Ada rumah Aceh. Terlihat. Ini ada miniaturnya. Kemudian ada juga beberapa miniatur Masjid Baitur Rahman ya di sini. Ini dia Masjid Baitur Rahman zaman dulu ya. Bentuknya seperti ini. Pada tahun 1936. Nah, ini bentuknya seperti ini nih Masjid Baitur Rahman ini diminiaturkan ya. Kemudian ada juga seperti ini. Nah, ini Masjid Baitur Rahman pada tahun 1873. Terlihat nggak di layar? Terlihat, Bu. Iya, ini pada tahun 1873 inilah bentuk Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, ini beberapa miniatur yang ada di Masjid Raya, di museum maksud Ibu ya. Oke, selanjutnya ada juga di sini ada meriam. Nampak nggak meriamnya? Nampak ya? Meriam kecil. Juga ada peninggalan. Iya, Bu. Kemudian kalau sebelah sana itu ada pameran tepat. Nah, ini ada apa, Bu? Pameran tetap. Pameran tetap itu berarti ada tentang geologikal ya di dalamnya, cuma kita nggak bisa masuk ya karena ini bukan jam kerja. Tapi nanti ada di video YouTube kok, kalian bisa lihat ya. Ini isi dari pameran tetap. Ini dia gedungnya. Sebelah sini ada pameran tetap. Cuma nggak bisa buka. Oke, biasanya di sini juga ada koleksi-koleksi masyarakat Aceh yang punya koleksi-koleksi zaman dulu, biasa disimpan di sini ya. Nah, apa-apa aja itu isinya ada di video YouTube yang sudah Ibu share di Spada Dikti. Nah, di sini ada lukisan juga, lukisan tempat sirih. Kemudian ada bukan lukisan ya, foto ya, foto. Cuma nggak bisa lebih dekat. Ada beberapa benda-benda bersejarah yang ditampilkan dalam bentuk foto di pekarangan atau di samping gedung gitu ya. Nah, tadi ada krong pade ya tadi ya. Yang tadi yang Ibu kasih nampak di bawah di bawah Rumah Aceh. Ini dia namanya krong pade. Krong pade, tempat padi, tempat menyimpan padi pada masa dulu. Oke, itu dia tadi singkat ya sejarah tentang Museum Aceh. Kemudian kita udah keliling-keliling, ini bagian perkantorannya. Di sini biasanya ada bahan-bahan riset tentang budaya Aceh. Ya, di sini. Oke, itu dia. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Biar kita keliling lagi. Nah, di sepaling kiri itu biasanya ada perpustakaan museum, juga ada perpustakaan, juga ada makam juga, situ makam keturunan raja anak-anaknya. Ya, tadi kita sekilas sudah dapat beberapa pengetahuan juga ya bahwa di sini juga ada makam raja-raja Kesultanan Bugis yang berasal dari Sulawesi. Ada sejarah juga yang sudah dibacakan oleh Kak Junika ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya karena ini saking luasnya jadi agak lelah dan agak sendiri ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait Museum Aceh? Saya Bu ingin bertanya Bu. Silahkan.
Tadi bentuk makamnya kan berbeda-beda, Bu. Apa Ya. itu ada maksudnya ya? Apa ada pengertiannya? Oke, setiap makam tadi ada ukiran-ukiran dan beda-beda bentuknya. Itu tergantung dari si rajanya, ya. Dulu itu orang dulu kan pada masanya kan beda-beda dalam kerajinan dalam membuat bentuk makam. Tapi kalau dalam segi kastanya juga ada pengaruh di situ. Kalau ada pertanyaan, apakah ada pengaruh kasta di situ? Makin tinggi maka ukirannya makin besar. Iya, itu juga berpengaruh. Dulu makam-makam raja itu juga ada dihiasi emas-emasnya gitu ya. Tapi sekarang kan nggak ada lagi ya. Dulu kan kalau sekarang ya mana ada lagi ya emas-emas kayak gitu. Sudah hilang ya. Nah, itu kalau dari segi bentuk misalnya anaknya kalau kecil ya makamnya kan kecil gitu. Mungkin dari segi bentuk usia juga kalau semakin tua maka nanti makamnya agak besar gitu ya, mungkin gitu. Nanti bisa kita coba lihat mungkin di video YouTube-nya untuk lebih jelas untuk makna dari setiap makam. Mungkin akan kita jelaskan lagi nanti di besok ya. Besok itu lebih spesifik lagi karena ini baru sebagian dari makam sultan yang ada keturunan Bugis yang ada di Museum Aceh. Nah, nanti di samping sana kita akan juga besok ya, bukan hari ini. Besok kita akan lebih fokus lagi kepada makam-makam Raja Kesultanan Aceh, terutama Sultan Iskandar Muda. Tapi besok, bukan hari ini ya. Karena agak jauh jalannya ke sana. Dan lebih luas lagi dan lebih banyak lagi makam di samping sebelah sana. Bukan di pekarangan Museum Aceh, tapi di emang komplek pemakaman Kesultanan Aceh. Nah, itu kan Ibu jelaskan lebih rinci lagi nanti di sana ya. Siapa tadi yang bertanya? Rizka ya? Siapa tadi? Iya, Bu, saya. Iya, nanti akan lebih jelaskan lagi besok ya. Itu aja. Ada lagi? Ada lagi nggak mungkin yang mau tanya? Ini Ibu sekarang berada di bawah pohon besar di samping ruang pameran juga di Museum Aceh. Samping sana juga ada musola. Musolanya itu ada ukirannya juga. Bentar ya. Nah, di sini ada sumur juga. Terlihat sumurnya? Ada sumur biasanya kalau orang Aceh itu sumurnya itu di belakang rumah ya. Terus ada tanaman-tanaman, ada musolanya bentuknya seperti ini. Ada ukiran-ukirannya ya. Ukiran-ukirannya nanti kalau untuk ukiran di makam itu akan Ibu perjelas lagi besok ya. Nggak sih kalau hari ini udah tahu duluan gitu ya, besok aja ya. Nah, ini Aceh itu terkenal dengan ukiran-ukirannya nih. Coba kalian lihat di ukirannya itu hampir-hampir kayak kaligrafi gitu ya, kayak kaligrafi gitu. Tapi ada juga nanti yang bentuknya kayak floral. Ini bentuknya kayak floral. Tapi kebanyakan sih bentuknya kayak lebih ke arah kaligrafi. Oke, di sini ada yang pintar kaligrafi nggak? Ada. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini tadi kan di sini kan ada Romo Aceh. Nah, di depan Ibu juga ada ruang pameran. Tapi ini tutup ya. Nah, di sini juga ada dipamerkan gambar-gambar ya, isi-isi dari dalam museum ya. Ada ini paron, itu tali, berupa tali. Terus ada vas bunga. Ada gasing. Ini ada timbangan emas. Nah, kalau di Aceh itu kan identik dengan emas ya, banyak emas di sini. Ruang raja-raja dulu bertukar uangnya itu menggunakan emas. Kalau kalian ada lihat video YouTube ya, pasti tahu nih Aceh itu banyak sekali ukiran-ukiran dalam emas, bentuk emas gitu ya.
Ini ada stempel kerajaan. Ini ada Panji. Nah, nanti kalau lebih jelas bisa lihat lebih banyak lagi itu di video Ibu yang masterpiece karya dari museum ini, koleksi-koleksi dari dalam museum ini. Itu dia di video masterpiece-nya. Ya, di sini juga ada Meriam. Bisa mau tanya. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh Aceh tuh bener-bener semua itu kayak panggung semua Bu, baik dari tadi musolanya juga panggung, terus rumah-rumahnya tuh panggung. Iya, rata-rata di Aceh dulu rumahnya tuh panggung. Sampai sekarang masih ada juga orang yang menggunakan rumah bentuknya panggung, khususnya di Pidi Aceh, Kabupaten Pidi. Dan Aceh besar ada beberapa juga yang masih menggunakan rumah panggung karena di daerah Aceh ini terkenal banjirnya. Ya, terkenal banjir rob. Kan ini rumahnya tinggi-tinggi nih. Ini tinggi sekali nih panggungnya nih. Nah, kalau isi dalamnya mungkin Kak Yuni bisa diputar mungkin dalamnya biar kadang ada adik-adik yang penasaran dengan isi di dalamnya. Silakan Kak Yuni diputar videonya, kita lihat video isi dalam rumah Aceh ya. Oke, itu udah isi dari rumah Aceh. Nah, kira-kira ini ada yang ditanyakan, kita coba diskusi. Ada, biasanya kalau dibuka dia masuk dari sini nih. Cuman karena dia ditutup, digembok, jadi nggak bisa masuk kita ya. Oke. Pertanyaan diskusinya bisa kita coba lihat pertanyaan diskusi nih, kita tanya nih ya. Ini belum ada yang isi ya pertanyaan diskusinya ya? Halo?
Oke, belum ada. Ibu, pada aku masih loading. Masih loading ya. Oke, nanti dijawab ya pertanyaan-pertanyaan diskusinya itu bagaimana sejarah dibangunnya Museum Aceh, kemudian filosofi bangunan museum, apa ciri khas yang membedakan rumah adat Aceh dengan yang lain, kemudian bagaimana ini dijawab ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab di forum diskusi ya. Dan nanti dilampirkan juga nanti di dalam assignment. Jadi ada assignment ya. Dalam assignment-nya ya, apa jenis kegiatan yang dilakukan nanti tinggal dijawab aja. Kemudian kesan ya, apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam implementasi kegiatan. Apa tindak lanjut untuk menghadapi tantangan serupa. Kalau tantangan, kalau dari Ibu itu karena kita daring ya, itu tantangan besar ya. Kemudian terus karena dia kita kegiatannya di Sabtu Minggu dan kita daring itu dan masa pandemi juga itu merupakan kendala yang cukup berarti lah ya dalam kegiatan modul Nusantara khususnya pada kunjungan virtual. Karena ada beberapa tempat yang ditutup ya, jadi kita tidak bisa lihat langsung. Itu dia tantangannya. Nanti bisa diisi di bagian assignment. Nanti kalian boleh mengajukan tantangan yang lain. Mungkin ada kendala, mungkin masalah jaringan ya. Mungkin nanti silakan dijawab. Dan pertanyaan-pertanyaan diskusi itu ada yang ingin ditanyakan mungkin. Kita mau sharing nih, Ibu mau tanya dulu apa sih kesan-kesannya setelah melihat tadi kita keliling-keliling museum, kira-kira apa nih kesan-kesan ini? Silakan nih, mungkin Kak Juni bisa panggil satu-satu. Boleh, coba dulu Afriska nih, katanya nih jatuh cinta Bu sama Aceh. Oke, silakan. Kenapa Rizka? Saya suka aja Bu sama Aceh. Video yang Ibu putarkan tadi kan ada lagu-lagunya ya. Itu kayak nenangin gitu di hati. Oh, oke. Indonesia tuh punya punya budaya yang kaya gitu ya. Kita tuh bangga nih ya. Nanti adik-adik semua juga harus men-share juga ya bagaimana budaya di sana ya, yang dari Surabaya, Pamulang, Bogor ya. Kita coba berbagi di sini, kita semakin cinta nih sama tanah air kita, bahwa kita nih banyak sekali ragam budaya yang harus kita tahu nih ya. Oke, yang lain mungkin saya mau Bu menyampaikan pesan dan pesannya. Oke, bagus sekali Amanda, silakan Amanda. Pesan-pesannya itu yang pertama itu senang banget ya bisa langsung ngelihat museum walaupun secara virtual. Namun satu yang saya kaget itu tadi rumah panggungnya itu ternyata tinggi sekali ya Bu. Saya pikir itu kalau digambarkan nggak terlalu terlihat tinggi ya. Tadi ada Ibu sama ada panggungnya itu kayak tinggi banget itu sih. Saya apalagi nanti kalau misalnya secara langsung kan sekarang kan masih virtual jadi kayaknya nggak terlalu itu sih Bu. Kurang itunya tapi sejauh ini saya senang Bu bisa mengetahui kebudayaan dari Aceh. Terima kasih. Ada lagi sama-sama Amanda, bagus sekali. Silakan yang lain. Ini masuk ke dalam penilaian juga ya. Ada nih, mungkin Bu kurang ini, kurang itu, boleh juga disampaikan Ibu kurangnya di mana, nanti kita bisa coba ulang lagi gitu, ada beberapa waktu lagi nih, 30 menit lagi gitu. Ada yang kurang puas mungkin ya. Boleh diberikan argumen? Ada? Muhammad Rizky gimana? Forum juga salah satu nilai kan Bu? Iya. Partisipasi di dalam kita kan sharing nih, diskusi gitu ya. Tadi Kakak Juni ada yang dicatat ya nama-namanya yang sudah mengajukan pertanyaan ya, sharing argumen, pendapat ya. Oke, silakan ada lagi nih. Ayo dong mahasiswa Indonesia.
mungkin ada yang kurang jelas Ibu sampaikan, mungkin bisa disampaikan, bisa kita lihat kembali. Muhammad Rizky nih, mana Muhammad Rizky? Sudah outside. Oke. Yang lain? Ada? Ada. Oh, boleh Najwa, silakan. Dengan mengunjungi Museum Aceh itu saya jadi tahu Ibu kalau di situ ternyata ada makam kerajaan Bugis. Sedangkan saya juga maksudnya ada keturunan orang Bugis kakek saya kan. Jadi baru tahu di situ. Iya. Ya, nanti bisa berkunjung ke sini ya Najwa ya. Kalau Insya Allah. kalau sudah tidak ada COVID lagi, nanti semoga bisa berkunjung. Oke. Yang lain bagaimana? Silahkan. Bu, maaf saya mau bertanya lagi. Iya, boleh silakan Rizka. Itu yang di general discussion itu apa kita hanya menjawab pertanyaan saja, apa boleh bertanya, Bu? Boleh bertanya, boleh menjawab. Boleh bertanya, boleh menjawab ya di forum diskusi. Pepes Kan ya, ada yang udah isi belum? Bagaimana pendapat Anda tentang museum? Jelaskan makna historis dan adat istiadat yang Anda dapatkan setelah melihat museum tersebut. Kira-kira apa yang bisa kamu dapatkan? Boleh beberapa kayak tadi Najwa, dia baru tahu nih ternyata di Museum Aceh ada makam keturunan Raja Bugis ya, keturunan makam Raja Aceh keturunan Bugis, sorry salah. Oh ya, gitu. Makam Raja Aceh keturunan Bugis dan sejarahnya juga ya. Yang lain mungkin apa nih setelah melihat museum apa sih yang kalian dapatkan? Silahkan di-sharing. Ini Bu ada pertanyaan Bu dari Adia Paramita Putri Pratama Bu. Baik, silahkan. Apa pertanyaannya? Bu, saya ingin bertanya apakah di makam tersebut ada dari suku lain selain Bugis, misalnya suku Jawa dan lain sebagainya? Kebetulan di Museum Aceh hanya ada keturunan dari Bugis aja nih. Karena ini kita masih di dalam, sebenarnya dulu nih kan Kesultanan Aceh kan luas nih ya. Ini bagian museum aja, ini merupakan tanah kesultanan sebenarnya. Nah, nanti sebelah sana ada lagi makam. Cuman nanti kita kunjungi di bagian komplek yang lain nih, komplek museum. Nanti sebelah kiri sana ada komplek makam raja. Nah, untuk bagian museumnya saja itu hanya ada keturunan Bugis. Ya, ada juga makam, cuman ini tidak ditulis apakah dia makam keturunan Raja Bugis atau Aceh, tapi ukirannya hampir-hampir mirip juga. Di sebelah kiri Ibu, hampir dekat dengan perkarangan makam keturunan Sultan Aceh. Ntar ya Ibu jalan ke sana ya. Tadi lupa Ibu jalan, coba jalan lagi. Ini sudah azan di sini nih, di sana sudah azan belum? Sudah Ibu. Sudah dari tadi. Sudah ya, sudah dari tadi ya. Oke. Ini dari sebelah kiri ya, sebelah kiri museum. Kita jalan ke sini. Ini gedung perpustakaan museum. Cuman nggak buka. Ini dia gedungnya. Nah, di sebelah sini ada makam. Tapi di sini tidak ada tulisannya. Dan kebetulan tidak lagi keluar ya. Ini keturunan raja. Saya bilang ini anak-anaknya ya. Nah, nanti sebelah sana itu ada komplek pemakaman, tapi kita berkunjungnya besok ya, karena tidak sempat lagi karena waktu juga. Nah, di setiap makam ini ada ukiran juga nih. Terlihat? Sekarang Ibu berada di makam kecil ya, nggak terlalu besar. Oke, cuman sini tidak ada tulisannya. Seharusnya di sini ada tulisannya ya.
Sama sini tidak ada tulisannya. Apa sudah hilang Ibu juga ngerti nih. Oke, itu dia. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Ini bagian tadi perpustakaannya. Kita coba Ibu jalan lagi ke arah rumah. Ibu mau bertanya. Oke, silakan. Kan pada video itu dijelaskan kalau tidak salah itu tadi itu tuh rumah Aceh itu tuh rumah Aceh itu bukan bentuk tradisional dari masyarakat Aceh yang biasa digunakan untuk tempat tinggal. Itu tuh katanya biasanya itu pintunya itu adanya di sebelah utara atau di sebelah selatan pintu masuk. Nah itu tuh apa emang seperti itu, Bu? Iya, dia menghadap, aduh besar kali, ini lagi azan ya, bentar ya, lagi azan. Bentar ya. Oke, sudah selesai azan. Nah, tadi ada pertanyaan kalau di Rumah Aceh Museum Aceh ini tadi arahnya utara selatan ya, Amanda ya? Ya, sebenarnya dia itu arahnya timur ke barat arahnya. Untuk apa? Kenapa seperti itu bentuknya? Ini kan kita lihat arahnya utara selatan ya tadi ya, utara selatan. Dan sebenarnya Rumah Aceh itu dibuat dari arah timur ke barat untuk menghindari angin barat. Aceh dulu tuh untuk menghindari angin barat. Nah ini posisinya mungkin agak berbeda. Ini hanya sebagai contoh ya. Oke. Timur. Ini ada bapaknya nih sebenarnya bapak. Tapi ini narasumber nanti direfleksi. Tapi ini bapak mau bergabung Pak? Mungkin bisa. Kita coba diskusi sama bapak ini ya. Nanti bapak ini juga di bagian refleksi akan memberikan sedikit materi gitu ya terkait dengan kegiatan kebinekaan kita. Silakan mungkin dari Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Oke, saya membantu menjelaskan ya. Jadi Rumah Aceh itu dia angin apa istilahnya itu? Dibuatnya dia itu timur barat dia sistemnya. Kenapa timur barat? Karena di Aceh ini ada dulu itu Aceh ini terkenal dengan bencana-bencana, sebenarnya sudah dari dulu bencana-bencana itu ada di Aceh ini. Cuma kekurangan orang Aceh dari dulu adalah orang Aceh ini tidak suka menulis. Nah, jadi orang Aceh, kalau Anda sudah pernah ke Aceh belum? Belum, Pak. Ya, belum, nanti Pak. Aceh ya. Mudah-mudahan segera berakhir tsunami ini, COVID ini bisa segera ke Aceh. Jadi di Aceh ini kan selain dikenal dengan Serambi Mekah, kan dikenal dengan kota 1000 warung kopi. Ya, jadi di Aceh ini
masyarakatnya itu lebih suka vokal, ngomong daripada menulis. Sehingga banyak kisah-kisah dulu itu yang rawi ceritanya itu, alur ceritanya itu cerita tutur daripada cerita tulis. Mungkin kalau di daerah Anda kan banyak cerita yang ditulis ya kan, dongeng yang berupa ditulis. Tapi di Aceh itu berbeda. Di Aceh itu banyak cerita tutur daripada cerita tulis. Di sini ada istilahnya seniman tutur. Seniman tutur itu adalah seniman yang menceritakan kisah-kisah kehidupan orang Aceh dulu itu melalui tutur kata dan tidak pernah ditulis. Nah, ini yang bedanya. Sehingga banyak sejarah-sejarah Aceh itu dari dulu memang diceritakan ke turun-temurun hingga ke kami ini melalui tutur bahasa. Nah, itu yang kekurangan orang Aceh di situ. Tapi kelebihan orang Aceh adalah seniman-seniman tutur itu mampu menuturkan apa yang diceritakan oleh nenek moyang kami di sini Aceh itu secara persis seperti yang dituturkan oleh orang dulu itu. Nah, ini yang membuat akhirnya banyak kisah-kisah di Aceh ini yang tidak dituliskan. Nah, rumah Aceh sendiri itu dibangun dia ke arah timur barat. Dia yang disebut menghadap itu adalah yang lubang anginnya. Nah, bukan tempat tengahnya itu, lubang anginnya. Sehingga untuk apa dibangun seperti itu? Berdasarkan cerita-cerita tutur yang itu disebabkan karena dulu Baik, mungkin terkendala oleh jaringan ya. Udah terjawab. Oke, maaf tadi ini masih azan. Oke, kira-kira Mbak sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Ibu, mungkin nanti bisa lebih dicari lagi referensinya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ibu ingin bertanya. Silahkan Nurul Fitria. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, tadi setelah paparan Ibu Saf, ada beberapa hal yang cukup menarik, seperti Ibu mengatakan ada tempat riset dan perpustakaan, yang notabene kedua hal tersebut itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Dan yang ingin saya tanyakan, apa Museum Aceh itu sendiri memegang peranan penting Bu, di sektor pendidikan khususnya di Aceh sendiri secara institusional Bu? Terima kasih. Iya, karena di sini juga tempat pusat research, mereka menerima kunjungan-kunjungan dari beberapa siswa di sekolah juga
untuk pengetahuan tentang kebudayaan Aceh, karena di sini lengkap sekali kalau ingin melakukan penelitian khususnya terkait dengan budaya Aceh ya, bahasa Aceh ya, semua di sini terekam jelas di sini. Makanya di sini ada pusat riset, ada juga perpustakaan. Jadi setiap hari mereka tuh bisa menerima kunjungan itu. Kalau di masa pandemi kemarin sempat menerima kunjungan juga dari sekolah sebanyak 20 orang. Sebenarnya kalau Ibu ajak kalian ke sini kalau tidak PPKM itu bisa sebenarnya. Atau lagi masa PPKM-nya tidak terlalu level 3 tuh masih bisa diterima oleh mereka. Cuman karena kita prosesnya agak ribet ya, karena masing-masing tempat juga ada masih ada PPKM-nya juga, jadi agak susah. Di sini juga menerima siswa-siswa sekolah dari mahasiswa juga ada ya. Apalagi kan di sini ada juga Institut Pusat Seni Aceh juga ada di sini gitu. Oke, terima kasih Nurul. Kira-kira bisa terjawab. Sangat Terima kasih Ibu. Ada lagi? Permisi Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Raffi. Ini apakah ada makna tersembunyi ya Bu dari ukiran pada rumah Aceh Bu? Terima kasih. Oke, ukiran tadi sudah ada beberapa yang sudah Ibu jelaskan. Kalau ukiran-ukiran di Aceh itu kebanyakan maknanya itu ada kaligrafi, ada bentuk yang seperti bunga. Untuk makna ukirannya itu dilihat dari si pemilik rumah. Jika biasanya rumah orang yang misalnya yang level tinggi, level misalnya yang kaya ya, orang kaya itu biasanya ukirannya tuh lebih detail, lebih banyak dibandingkan yang biasa-biasa gitu. Tapi ukiran-ukiran di Aceh kebanyakan sih motifnya kebanyakan ya tadi bilang tadi kaligrafi, bunga-bunga ya, rumah Aceh bentuknya gitu ya. Ada seperti kalau floral ada bunga-bunga jempa ya, bentuk bunga selanga juga ada ya. Tergantung si pemiliknya mau bentuknya seperti apa dan kemampuan si seni pahatnya. Kayak bilang tadi asal Aceh itu yang kalau kebanyakan itu berasal dari orang Pidi nih yang bisa membuat ukiran-ukiran untuk di bagian rumah-rumah ya. Nggak mesti di rumah juga ada ukiran-ukiran di tempat tidur ya, apa tuh namanya yang kepala tempat tidur, meja rias ya, nah itu juga ada. Oke, kira-kira bisa menjawab Profi? Baik Bu, terima kasih. Ade ini di sini pemerhati juga tentang budaya Aceh. Ya, ukiran di rumah Aceh itu seperti sudah dijelaskan oleh Bu Safriana ya. Kebanyakan ukiran rumah Aceh ini yang ingin saya jelaskan seperti ini. Budaya Aceh, adat istiadat Aceh di sini identik sekali dengan Islam. Dan sedikit bercampur dengan budaya Hindu. Karena kenapa? Karena berdasarkan cerita-cerita yang dituturkan oleh nenek moyang kami ini bahwa Islam itu datang dari tanah Arab yang singgah di Gujarat, kemudian baru ke Samudra Pasai. Nah, kebanyakan budaya Aceh dan adat istiadat Aceh itu bercampur antara budaya Arab, Gujarat, kemudian budaya kami sendiri ini di Aceh. Meskipun diteliti dengan sangat detail apakah ada pribumi Aceh sendiri, karena di Aceh sendiri kan banyak sekali suku. Ada suku Gayo, ada suku Aceh. Sebenarnya suku yang benar-benar identik atau benar-benar merupakan penduduk asli Aceh itu suku yang mana sekarang masih masih diteliti dengan ini. Sama seperti sapi Aceh, itu juga masih diteliti sapi yang seperti apa yang seperti sapi Aceh. Itu juga masih dalam tahap pengkajian dan pemetaan genetik untuk sapi memang telah dilakukan bahwa ada sapi-sapi Aceh yang memang berasal dari Aceh. Nah, begitu juga dengan budaya pada rumah Aceh. Rumah Aceh ini seperti kata Bu Saprana tadi, kebanyakan ukirannya itu berasal dari kaligrafi Arab. Dan bunga-bunga seperti bunga selanga, bunga khusus Aceh, bunga jempa.
Nah, itu kebanyakannya bunga-bunga yang berasal dari tanah Aceh itu memang terukir dari situ, yang diukir oleh pemahat-pemahat Aceh. Banyak dan sedikitnya seni ukir yang terpampang di rumah Aceh atau yang berada di rumah Aceh itu tergantung pada siapa pemilik rumah Aceh itu. Nah, di rumah Aceh ini ada namanya Rumah Gedung. Nah, Rumah Gedung ini adalah rumah Aceh yang besar, yang pemiliknya itu istilahnya di sini ulai balang. Ulai balang itu kalau di Jawa bisa kita bilang tingkat Raden ya, seperti itu, yang orang-orang kelas tinggi. Nah, kalau yang miliknya ini ulai balang, dia ukirannya lebih banyak lagi daripada pemilik yang rumah-rumah orang biasa, Aceh biasa. Nah, seperti itu. Tapi rumah Aceh pada umumnya punya semua ukiran. Yang membedakan hanya banyak dan sedikit saja. Dan ukirannya terdiri dari bunga dan kaligrafi Islam. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ade. Tambahannya tadi ya. Selanjutnya ada lagi? Waktu kita tinggal 4 menit lagi nih. Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan Rizka. Kan tadi kan ada raja yang keturunan dari Bugis. Saya izin bertanya, mengapa bisa keturunan Bugis tersebut dapat diangkat menjadi raja? Seperti itu. Oke. Mungkin Kak Juni bisa bantu? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Suaranya putus-putus tadi. Iya, Kak. Jadi kan tadi kan di makam tadi kan ada seorang raja yang keturunan dari Bugis. Pertanyaannya yaitu mengapa kerajaan yang berasal dari Bugis tersebut dapat diangkat menjadi raja di Aceh? Penyebabnya itu apa sehingga raja tersebut dapat diangkat di Aceh seperti itu? Nah, oke, baik. Nah, tadi sudah Kakak jelasin ya tadi sebelumnya kenapa suku Bugis itu bisa sampai ke sana begitu ya. Nah, itu dilatar belakangi oleh suku Bugis sendiri itu dikenal sebagai suku yang hobi berdagang dan berlayar. Nah, jadi menurut catatan sejarahnya asal-usul Sultan Aceh itu berdarah Bugis itu dimulai dari pernikahan Sultan Iskandar Muda dengan Putro Suni, anak Daeng Mangsur. Nah, makanya dia bisa menetap di Aceh. Dan ia itu juga berasal dari Wajo yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga berasal dari bangsawan Bugis. Nah, jadi ia terdampar di daratan Pidi atau di Aceh. Nah, Daeng Mangsur hidup menyatu dengan masyarakat Aceh yang pada akhirnya menikahi putri dari seorang ulama Pidi, yaitu Tengku Cik Derube. Mungkin gimana? Bisa diterima? Iya, bisa Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Oke, tadi habis baterai laptopnya. Tadi sudah terjawab ya, tadi pertanyaan dari Nur Aziza ya, Nuriska. Ya, karena tadi kan raja kan menikahi putri dari keturunan Bugis. Nah, jadi kan putri itu kan melahirkan anaknya. Nah, anak-anak itu nanti kemudian meneruskan Kesultanan Aceh. Makanya di sini ada keturunan dari Bugis. Karena tadi raja tadi menikahi putri yang berasal dari Bugis gitu ya. Kira-kira sudah dipahami Rizka? Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi? Ada? Nanti jangan lupa dijawab pertanyaan yang di forum diskusi ya. Diisi karena itu merupakan syarat untuk pengisian absensi. Nah, Ibu mau bertanya. Ibu, iya, silakan. untuk presensinya
Saya kan sudah mengisi diskusinya, tapi belum ada Ibu presensinya, Bu. Belum masuk ya? Iya, Ibu. Masih 0%. Oke, nggak apa-apa, nanti dia akan terbaca, karena mungkin kita masih lagi kuliah ya, nanti mungkin akan terbaca, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu, tidak lagi pertanyaan, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya selama pelaksanaan perkuliahan modul Nusantara ini. Nanti kita akan coba diskusi lagi di forum yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok ya. Silahkan Anda mengerjakan assignment ya yang sudah Ibu share di pada dikti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.